Baru-baru ini juga dari mitra doa ya, Pendeta Berton Nababan mengekspos bagaimana sampai ada orang-orang yang datang ke Healing Center berencana untuk menstop pelayanan yang Tuhan percayakan. Berlindung di atas karunia nubuat, berlindung di atas penyataan roh atau pesan roh, ingin menghentikan pelayanan yang begitu dipercayakan oleh Tuhan dan sudah menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk suku, ras, agama, golongan. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang penting, respon atau tanggapan Pastor Andi Simon atas kedatangan 3 pendeta yang menyatakan pesan roh supaya pelayanan itu dihentikan, kalau tidak Tuhan yang menghentikan. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting berkaitan dengan ulasan dari hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Baru-baru ini juga dari mitra doa ya, Pendeta Berton Nababan mengekspos bagaimana sampai ada orang-orang yang datang ke Healing Center berencana untuk menstop pelayanan yang Tuhan percayakan. Apa respon pastor sebetulnya? Hanya satu. Mereka terlalu memaksakan kehendak. Itu saja sebetulnya. Sementara pastor selalu mengajak diriku sendiri untuk berdoa. Pray. Kita akan menemukan kehendak Tuhan. Pray, kita akan menemukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan bukanlah yang perlu dibela. Tuhan Yesus, Pastor Andy kenal, yang menyelamatkanku, bukan pribadi yang perlu dibela. Dialah yang membela saya. Jadi dalam mewartakan kabar tentang dia atau menjalankan kehendaknya, tidak perlu kita memaksakan kehendak. Itu membuat orang-orang justru takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang selalu melihat dari satu sisi, tidak utuh, sepihak, tidak lengkap. Apa yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon? Misalnya dengan menuduhkan tidak ada pemberitaan Injil. Apakah hanya Anda yang memberitakan Injil? Sehingga selalu menuduhkan orang lain tidak memberitakan Injil. Menurut saya bukan tidak ada memberitakan Injil. Ada memberitakan Injil, tapi konteks penyampaian berita Injil itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya contoh, jam 5 pagi ada siaran langsung di Pastor Andi Simon TV. Itu memberitakan apa itu? Memberitakan dongeng? Memberitakan isapan-isapan jempol semata? Tidak. Hambanya Pastor Andi Simon mengutip, sekarang tiba saatnya kita akan membuka Alkitab dan belajar Alkitab. Disampaikan firman. Ada dari perjanjian lama, ada dari perjanjian baru, ada dari kitab Injil dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita perlu untuk memberikan penilaian yang utuh dan lengkap. Jadi tidak sembarangan kita melontar kata, tapi kata-kata yang kita lontarkan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya memberikan anjuran, masukan dan nasihat kepada oknum-oknum tertentu yang masih bertahan sampai sekarang, tetap ngotot ingin berlindung di belakang, berdiri di atas kebenaran firman, tapi telah keluar dari prinsip-prinsip firman yang mendasar. Supaya oknum-oknum tertentu tersebut banyak belajar berbenah, bercermin, banyak belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, khususnya berkaitan dengan banyak hal yang menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang dilontarkan oleh oknum-oknum tertentu kepada hambanya Pastor Andi Simon. Hambanya Pastor Andi Simon memberikan satu contoh
yaitu sosok atau pribadi yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun pelayanan di dunia ini, banyak hal-hal yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus pada saat itu. Dan itu datang justru dari pemimpin-pemimpin agama, dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Mereka dalam hal tertentu berbeda paham, tetapi ketika berbicara mengenai mencoba Yesus atau mencari-cari kesalahan Yesus, mereka kompak, saudaraku. Nah, roh-roh Farisi, ahli Taurat seperti inilah yang menurut saya sedang merajalela dalam kehidupan orang-orang yang mengaku diri sebagai orang-orang yang mau meluruskan pengajaran-pengajaran orang lain, padahal dia sendiri mendirikan kebenaran diri sendiri, makanya dia tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar dari Yesus, memang benar Yesus dalam menebus dosa kita di Taman Getsemani, keringatnya seperti titik-titik darah. Perjuangannya untuk melawan dosa sampai menumpahkan darah dengan kematiannya di kayu salib. Tapi perjuangan kehidupan kita melawan dosa, pergumulan, persoalan, kesulitan, fitnahan, dituduh sesat, palsu, penipu, dan lain sebagainya, belumlah sampai mencucurkan darah. Bahkan Yesus jelas berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sudah beberapa kali hambanya Pastor Rani Simon berkata, Anda jangan melanjutkan ujaran-ujaran kebencian karena melanggar undang-undang ITE. Nama-nama Anda sudah disorot. Bahkan hambanya Pastor Rani Simon dalam sebuah kesempatan sudah saya unggah di dalam video sebelumnya, khusus menyebutkan nama-nama tertentu, Patrice Smith, Bencu Menggugat, Truth Speaker, John Sung, nama-namanya disebutkan, saudaraku. Tetapi dengan cara yang demikian, ada pesan, masukan, nasihat. Marilah kita jangan sibuk mengurusi urusan orang lain. Mari kita sibuk untuk melayani sesuai dengan potensi karunia talenta yang kita miliki. Dan kelihatannya sampai sekarang hambanya Pastor Rani Simon memiliki pertimbangan yang matang. Yang lebih ditonjolkan adalah memberikan nasihat, masukan, mengingatkan. Jangan saling menjelekkan. Marilah kita menyampaikan Injil dengan cara yang benar, dengan motivasi yang murni, dengan tujuan yang mulia. Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa diberkati. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengunggah satu video berkaitan dengan adanya seseorang yang mengirimkan WA kepada saya. Dia mengaku diri sebagai seorang hamba Tuhan. Mereka ada 3 orang satu tim. Di dalam WA tersebut, mereka mendatangi Geraha YHS, tempat pelayanan hambanya Pastor Rani Simon, berupaya untuk bertemu langsung dengan Pastor Rani Simon untuk menyampaikan tanda petik pesan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan mereka untuk menyampaikan pesan Roh Kudus menghentikan pelayanan itu. Kalau tidak, Tuhan yang akan segera menghentikannya. Ini luar biasa, keterlaluan. Berlindung di atas karunia nubuat, berlindung di atas penyataan roh atau pesan roh, ingin menghentikan pelayanan yang begitu dipercayakan oleh Tuhan dan sudah menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk suku, ras, agama, golongan, bahkan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kalau bukan karena pandemi virus corona, dari luar negeri pun ada yang akan datang untuk didoakan, merasakan mujizat aliran kesembuhan dan kuasa perbuatan Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata pohon itu dikenal baik dari buahnya. Itu sebabnya saya dengan keras dan tegas mengatakan kepada yang meng-WA saya mengaku dirinya sebagai seorang pendeta yang mendatangi pelayanan hambanya Pastor Rani Simon di Geraha YHS Balikpapan, bahwa apa yang kau katakan itu 1000% bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan.
Seolah-olah hanya Anda yang punya relasi secara langsung dengan Roh Kudus, yang lain tidak. Pastor Rani Simon tidak, saya tidak. Terlalu arogan, sombong rohani Anda berkata demikian. Itu sebabnya Pastor Rani Simon meresponi, menanggapi apa yang menjadi unggahan saya sebelumnya dengan berkata satu kalimat penting. Ketiga orang pendeta yang datang ke Geraha YHS, mereka adalah orang-orang yang terlalu memaksakan diri, tetapi mereka sebetulnya tidak dituntun, tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak dituntun, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pernyataan-pernyataan seperti ini yang mengaku itu pernyataan dari roh atau karunia nubuat, itu membawa keresahan dan membuat orang bisa takut dan ragu. Itu sebabnya saudaraku, saya punya kerinduan menyampaikan ke publik dengan maksud dan tujuan untuk memperkecil ruang gerak dari orang-orang seperti ini. Untuk membuka mata hati, mata rohani kita. Jangan sampai terlalu mudah melontar kata, membuat pernyataan dengan berkata itu pesan Roh Kudus atau karunia nubuat. Padahal bukan karunia nubuat, tapi karunia nubuat. Saudaraku dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Rani Simon yang sudah memberikan respon dan tanggapan atas unggahan saya. Tetap kita percaya, seperti dikatakan hambanya Pastor Rani Simon, bukan kita membela Tuhan. Mereka-mereka yang datang ke Pastor Rani Simon, 3 orang pendeta ini, mereka mau mencoba membela Tuhan. Bahkan mereka kan mau memberikan nasihat kepada para pemimpin-pemimpin gereja, para ketua sinode. Luar biasa sekali ini orang. Angkuh sekali, sombong rohani dan sok rohani. Bukan kita membela Tuhan, tapi Tuhan yang membela kita. Dan saya pun membuat konten ini terpanggil dari hati nurani yang terdalam. Karena saya merasakan, bukan sekedar mengerti, memahami, tapi merasakan bahwa apa yang dilakukan hambanya Pastor Rani Simon adalah pelayanan yang benar-benar dipercayakan oleh Tuhan. Dan beliau sejauh ini saya lihat selalu dipimpin, dituntun, dikontrol, dikendalikan Roh Kudus, bahkan diarahkan oleh Tuhan supaya hidupnya menjadi sahabat bagi orang-orang sakit, bahkan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah kita tahu bersama dari firman Tuhan yang disampaikan tadi pagi bahwa beliau bergandeng tangan dengan Polda Kalimantan Timur akan membuat satu program yang sangat bagus untuk bedah rumah. Luar biasa, hidupnya menjadi berkat. Pertanyaan saya untuk ketiga pendeta ini, hidupmu sudah menjadi berkat di mana? Hanya dengan karunia nubuat, penyataan roh, seolah-olah Roh Kudus hanya bicara melalui engkau saja. Rohani, sombong rohani. Saya pastikan 1000% itu bukan dari Tuhan. Tapi itu adalah pernyataan yang ditunggangi oleh roh-roh lain. Karena saya katakan ada roh lain, ada Yesus lain, ada Injil lain. Engkau sedang mendebar roh lain, bukan Roh Kudus. Jadi janganlah begitu kawan dari pelayananmu. Bertobatlah, segeralah berbalik kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan namanya Pastor Rani Simon, janganlah Anda terlalu memaksakan kehendak, mengatakan itu pesan dari Roh Kudus, tapi sebetulnya engkau berlindung di dalam karunia nubuat dan pesan Roh Kudus, padahal yang sebenarnya itu adalah pesan yang keluar dari kedagingan hawa nafsumu yang tidak dituntun dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.